Halo semuanya, perkenalkan saya Mustika Sari, salah satu staf pengajar di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang healthy building atau bangunan sehat. Topik ini menjadi penting karena hampir 90% aktivitas manusia yang tinggal di perkotaan kini berlangsung di dalam ruang tertutup, baik untuk bekerja, belajar, maupun beristirahat. Selain itu, pandemi COVID-19 juga telah memperkuat kesadaran kita akan pentingnya kualitas udara, ventilasi yang memadai, serta kenyamanan di dalam ruangan. Karena itulah, konsep healthy building mulai mendapatkan perhatian yang lebih. Tujuannya adalah untuk menciptakan bangunan yang tidak hanya efisien dan fungsional, tetapi juga mendukung kesehatan dan kenyamanan penghuninya. Pernahkah Anda merasa pusing, lelah, atau sesak saat berada di dalam ruangan terlalu lama, namun gejala itu mulai mereda ketika Anda keluar? Itu bisa jadi merupakan gejala dari Sick Building Syndrome atau SBS. Fenomena SBS ini semakin banyak ditemukan, terutama di bangunan yang ventilasinya buruk, udaranya pengap, atau pencahayaannya minim. Walaupun tidak mematikan, SBS bisa mengganggu produktivitas dan kualitas hidup penghuni di dalam ruangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mulai merancang bangunan yang benar-benar memperhatikan kesehatan penghuninya. Inilah yang disebut dengan konsep healthy building, yaitu bangunan yang dirancang dengan mengutamakan kesehatan fisik dan mental penghuninya. Menurut Harvard School of Public Health, terdapat 9 fondasi healthy building, yaitu ventilasi yang baik, kualitas udara dalam ruang, kenyamanan termal, kontrol kelembapan, pengendalian debu dan hama, keamanan dan keselamatan, kualitas air, serta kebisingan yang terkontrol, dan pencahayaan serta pandangan. Lalu bagaimana posisi healthy building jika dibandingkan dengan konsep bangunan lainnya seperti green building dan smart building? Green building berfokus pada dampak bangunan terhadap lingkungan, misalnya efisiensi energi, pengurangan emisi, dan penggunaan material yang ramah lingkungan. Sementara itu, smart building menekankan pada pemanfaatan teknologi untuk otomatisasi dan efisiensi, seperti pengaturan suhu dan pencahayaan otomatis atau sistem keamanan berbasis sensor. Nah, healthy building bisa menggabungkan elemen-elemen dari keduanya, tetapi healthy building memiliki fokus utama yang sedikit berbeda, yaitu untuk mendukung kesehatan dan kenyamanan penghuninya. Untuk mengembangkan healthy building, terdapat beberapa komponen penting yang bisa diterapkan. Kita mulai dengan 3 komponen utama, yaitu ventilasi, kualitas udara, dan kenyamanan termal. Ventilasi perlu menggunakan sistem mekanis yang sesuai dengan standar ASRE 62.1, serta dilengkapi kontrol kelembapan dan filtrasi udara dari luar. Untuk kualitas udara, pasang sensor CO2 dan PM2.5, pilih material rendah emisi, dan tambahkan sistem penyaring seperti HEPA atau UVGI. Kenyamanan termal dapat dicapai dengan mengatur suhu berdasarkan standar ASRE 55, menggunakan sistem HVAC yang adaptif, dan kontrol suhu yang dapat disesuaikan secara lokal. Selain 3 komponen tadi, ada pula komponen penting lainnya, seperti kelembapan, debu dan hama, serta keamanan dan keselamatan. Untuk kelembapan, perlu dipastikan adanya deteksi kebocoran air, sistem drainase yang baik, serta penggunaan insulasi uap dan pelapis tahan air di area yang rawan lembab. Dalam hal debu dan hama, ruangan perlu dibersihkan secara rutin dengan alat yang memiliki filter. Dan celah pada bangunan harus ditutup agar hama tidak masuk. Dari sisi keamanan, bangunan sebaiknya dilengkapi dengan lampu evakuasi, detektor asap atau karbon monoksida, serta akses kontrol yang aman bagi semua penghuni. 3 komponen terakhir melengkapi upaya penciptaan healthy building, yaitu kualitas air, kebisingan, dan pencahayaan. Kualitas air dapat dijaga dengan melakukan uji berkala, memasang filter, dan menyediakan air minum bersih di setiap lantai. Sedangkan untuk kebisingan, gunakan peredam suara dan hindari menempatkan ruang kerja di area yang bising. Terakhir, pencahayaan dan pandangan, kita perlu memaksimalkan cahaya alami dan pandangan keluar, serta gunakan lampu buatan yang mendukung ritme sirkadian tubuh. Healthy building merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada kesehatan manusia.
Prinsip-prinsip ini seharusnya tidak hanya dapat diterapkan di gedung perkantoran saja, tetapi juga di rumah, sekolah, dan fasilitas publik lainnya. Dengan memahami dampak bangunan terhadap kesehatan, kita dapat mulai merancang dan mengoperasikan bangunan dengan lebih baik. Sebagai penutup, ada 3 poin penting yang perlu kita ingat. Bangunan seharusnya tidak hanya dirancang untuk fungsi dan estetika saja, tetapi juga untuk kesehatan manusia yang beraktivitas di dalamnya. Kita perlu memperhatikan berbagai aspek, mulai dari ventilasi, kualitas udara, hingga pencahayaan dan keamanan dalam mengembangkan healthy building. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip healthy building menjadi bagian yang sangat penting dalam membangun kota masa depan yang lebih sehat, inklusif, dan tangguh terhadap berbagai rintangan. Demikian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.